Ya, tes keperawanan atau tes dua jari menjadi polemik selain dianggap melanggar HAM, praktik tersebut juga dinilai tidak berbasis ilmiah. Lalu apakah tes dua jari alias tes keperawanan ini dibenarkan? Betul ada di dunia kedokteran? Kami bahas bersama dokter spesialis obstetri, ginekologi sekaligus praktisi medis vaginismus Dr. Roby Asri Wijaksono. Selamat malam Dr. Roby. Halo, selamat malam Tiffany. Oke dokter, kita menyoal tes keperawanan ya, tapi dalam dunia medis. Oke. Kalau dunia medis, dunia kedokteran, tes dua jari atau tes keperawanan ini betul memang ada atau tidak? Kalaupun memang ada, itu tes yang seperti apa sih? Baik, dalam dunia medis sendiri tidak ada yang namanya keperawanan. Apalagi kalau keperawanan dikaitkan dengan salah satu bagian organ vagina, yaitu selaput darah atau bahasa medisnya hymen, sama sekali itu tidak bisa dipertanggungjawabkan sebagai sebuah tes keperawanan. Karena dalam dunia medis sendiri keperawanan itu tidak ada. Oke, keperawanan tidak ada, jadi tesnya pun sebenarnya tidak ada itu ya? Betul. Oke, ini juga harus diluruskan dok. Dari dunia kedokteran khususnya sebagai seorang obgyn tentunya ya. Selama ini orang mengaitkan gitu ya tes keperawanan atau keperawanan seseorang itu berdasarkan keutuhan himen atau selaput darah yang selalu menjadi patokan. Betul? Baik, saya rasa berita tentang penghapusan tes keperawanan oleh pihak TNI ini merupakan sebuah kemajuan kemanusiaan yang luar biasa ya. Saya rasa ini patut disyukuri bersama, artinya secara kemanusiaan kita selangkah lebih maju. Selaput darah sendiri dalam dunia medis pada vagina perempuan itu sangat bervariasi. Sangat bervariasi, ada yang bahkan perempuan 25% tidak memiliki selaput darah. Jadi secara ilmiah, secara algoritma ilmiah, sangat bisa dipertanggungjawabkan kalau kita menilai penetrasi penis sebagai sebuah indikator kesehatan atau misalnya bekas pada organ sebagai sebuah indikator yang menentukan kualitas ataupun nilai dari seorang perempuan. Jadi dalam dunia medis sendiri, sekali lagi saya tegaskan, tidak ada keperawanan dan tidak ada juga tes terkait dengan himen dikaitkan dengan keperawanan, dikaitkan dengan apakah orang ini sudah pernah melakukan aktivitas seks dengan penetrasi penis ataupun tidak. Oke, dok, apa yang membuat apa yang membuat keutuhan selaput darah atau himen seseorang ini berubah? Baik, dari segi bawaan lahir saja, yang tadi saya sudah sampaikan bahwa himen itu bentuknya berbeda-beda, kemudian penampakannya, wujudnya berbeda-beda, karena secara medis hymen itu sebetulnya adalah sisa penyatuan jaringan pada saluran vagina bagian depan dan vagina bagian belakang. Itu adalah sisa penyatuan, artinya setiap manusia akan memiliki proses embriologi penyatuan yang berbeda-beda. Sedangkan kalau kita berkaca pada tes keperawanan, dianggap semua perempuan memiliki hymen yang sama, memiliki wujud yang sama, sehingga kalau ada beda satu, maka itu dianggap tidak kompeten atau tidak layak untuk dilanjutkan. Nah, di sini yang menjadi permasalahan yang menurut saya ya merupakan sebuah kemunduran untuk kemanusiaan, apalagi kedokteran itu sendiri. Oke, jadi tidak selalu patokannya karena seseorang tersebut sudah melakukan hubungan seksual, begitu ya dok ya? Bisa saja mungkin karena adanya kegiatan lain. Dan saya rasa hubungan seks ini adalah prerogatif masing-masing manusia. Bila kita memberanikan diri ada aspek keperawanan, maka kita harus mempertanyakan aspek keperjakaan. Dan jangan menilai perawanan, keperjakaan itu adalah sesuatu yang bisa diukur secara publik. Jadi ini bukan sesuatu yang bisa diukur, baik itu keperjakaan maupun keperawanan. Oke, jadi tidak bisa menjadi patokan gitu ya, atau Betul. dasar apalagi untuk tes-tes seperti ini, misalnya untuk masuk ke satu lembaga atau instansi seperti itu ya dok ya? Oke. Betul, sangat tidak relevan dan sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah apapun di bidang medis. Oke, dok, tes keperawanan ini kan walaupun kemarin untuk calon prajurit perempuan ya di TNI Angkatan Darat itu sudah dihapuskan, tapi selama ini mungkin bertahun-tahun dokter mungkin juga mengikuti bahwa tes keperawanan ini menjadi polemik, ya kan?
Nah, bagaimana dokter melihat ini dan kalau tes keperawanan itu memang terjadi di satu lembaga atau instansi di dunia medis sendiri secara etis gitu ya, apa memang betul ada seorang dokter itu diizinkan untuk untuk mengecek atau untuk memeriksa keperawanan seseorang? Ya, saya sendiri sepertinya tidak berwenang untuk menilai benar atau salah yang sudah terjadi ke belakang ya Mbak Tiffany. Saya rasa mulai saat ini kita sama-sama maju saja berdasarkan dengan fakta ilmiah yang ada, berdasarkan perkembangan yang positif sekali dari TNI. Jadi menurut saya ya kita sekarang mulailah untuk membiasakan yang benar, jangan membenarkan yang biasa. Oke. Jadi kalau tadi menyambung pertanyaan saya, ketika seorang dokter gitu, apakah dibenarkan untuk memeriksa keperawanan seseorang atau kalaupun iya di kondisi atau situasi keadaan yang seperti apa, yang bagaimana? Saya rasa tidak ada ya, karena jelas sekali yang mengatur bagaimana seorang dokter bekerja itu adalah organisasi kesehatan tertinggi dunia yaitu WHO. Sudah sejak lama WHO menyatakan bahwa tidak ada tes keperawanan. Tes keperawanan adalah pelanggaran hak asasi. Tes keperawanan sama sekali tidak relevan secara ilmiah. Tes keperawanan menimbulkan kerusakan biologis, kerusakan sosial, juga kerusakan psikis pada orang yang dilakukan tes tersebut. Namun kalau ditanyakan apakah dalam bidang medis pada kasus tertentu selaput darah kita bisa menjadikan itu merupakan bahan ataupun informasi tambahan keadaan selaput darah? Tentu iya. Misalnya pada kasus-kasus visum et repertum, kita harus meneliti sebuah kasus terkait dengan kekerasan yang muncul pada seorang perempuan, terutama di area kewanitaan. Tentu bukan hanya selaput darah yang kita lakukan penilaian, melainkan seluruh tubuh perempuan itu ya kita nilai. Namun itu ya dalam kasus ya kaitannya misalnya dengan kriminal, dengan kejahatan, baru kita memang bisa menilai. Tetapi menilai itu bukanlah menilai keperawanannya, bukanlah menilai misalnya hymen orang ini rusak dikarenakan pernah masuk penis. Nah, tidak pernah ada interpretasi seperti itu. Oke, jadi intinya untuk beberapa case atau beberapa kasus, taruhlah dengan kekerasan seksual seperti tadi Dr. Robi, itu mungkin bisa ya, tapi untuk tes seleksi untuk masuk lembaga instansi itu tidak dibenarkan. Bahkan WHO pun sendiri tadi dokter sudah sampaikan ya tidak sudah menyerukan untuk menghapus lah ya tes 2 jari atau tes keperawanan ini. Baik, terima kasih Dr. Robi Astri Wicaksono sudah sharing dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini, sangat bermanfaat. Sama-sama. Salam sehat selalu Dok, selamat malam. Sama-sama, selamat malam, terima kasih semuanya.